Di balik keindahan hutan tropis, lautan biru, dan padang rumput emas, tersembunyi adegan-adegan kematian yang bahkan bisa menyeramkan dari film horor nih, geng. Disinilah para predator sejati beraksi tanpa suara, tanpa peringatan, dan tanpa ampun. Beberapa hewan memiliki metode berburu yang sangat kejam nih, geng. Bahkan salah satunya sangat ditakuti. Kita mulai dari burung loggerhead shrike. Yang kamu amati ini tidak berasal dari psikopat atau alien, tetapi merupakan karakter dari burung yang sangat mempesona ini, geng. Ya, spesies ini bernama loggerhead shrike yang berasal dari wilayah Amerika Utara. Meskipun penampilannya lumayan menawan, burung ini mempunyai reputasi sebagai pembunuh yang sangat kejam saat berburu. Burung ini dilengkapi dengan paruh yang tajam yang digunakan untuk mencekram leher atau tulang belakang mangsanya, yang dapat berupa serangga, tikus, burung kecil, bahkan reptil. Yang menarik, burung ini memiliki kebiasaan yang sangat aneh nih, geng, sekaligus brutal, yaitu menancapkan mangsanya pada kawat berduri atau cabang pohon yang runcing. Ternyata tindakan ini bertujuan untuk menyimpan mangsanya sebagai cadangan makanan atau untuk memudahkan proses makan dengan menstabilkan mangsanya. Elang emas. Burung elang emas merupakan salah satu predator yang paling kuat di dunia. Dengan ukuran yang sangat besar, kekuatannya pun luar biasa dan penglihatannya juga sangat tajam nih, geng. Burung ini memiliki keahlian berburu yang unik. Elang emas sering mengandalkan teknik yang disebut dengan death from above untuk menangkap mangsanya. Metode ini melibatkan penerbangan tinggi di atas mangsanya, kemudian menukik tajam ke bawah untuk menyambar dengan cakar. Saat elang meluncur, ia bisa mencapai 200 km per jam, yang cukup untuk melumpuhkan atau bahkan membunuh mangsanya dengan sekejap. Mangsa yang terkena cakar elang ini bisa mengalami luka parah atau tewas seketika. Namun, ada satu teknik berburu dari burung ini yang sangat brutal nih, geng, yaitu menjatuhkan mangsanya dari ketinggian. Seringkali burung ini dapat menangkap hewan yang cukup besar dan membawanya terbang. Setelah itu, elang emas ini akan melepaskan mangsanya dari ketinggian tinggi, yang dapat menyebabkan mati mangsanya sebelum ia makan. Selanjutnya, ikan candiru. Ikan candiru adalah hewan yang lebih menakutkan dari ikan piranha nih, guys, di kalangan penduduk Amazon. Ikan ini yang merupakan ikan air tawar dapat ditemukan di sungai Amazon dan diakui oleh penduduk lokal sebagai ikan yang paling ditakuti. Meskipun ukurannya kecil, hanya sekitar 3 hingga 5 cm. Ikan ini memiliki tubuh berwarna merah muda dan gigi tajam di sekitar mulutnya. Yang menarik, ikan candiru dapat mendeteksi urin yang dikeluarkan oleh manusia atau hewan lain di dekatnya. Selanjutnya, ikan ini bisa masuk ke dalam lubang genital hewan atau manusia, dapat menancapkan dirinya untuk menghisap darah. Setelah masuk, ikan candiru sangat sulit untuk dikeluarkan karena dirinya yang menghadap ke belakang dan dapat menyebabkan peradangan, pendarahan, dan bahkan kematian. Selanjutnya, tawon permata zamrud. Tawon permata zamrud atau Emerald Jabberwock tampak sekilas lumayan cantik, namun sebenarnya merupakan hewan yang sangat brutal nih, geng. Sesuai dengan namanya, tawon permata zamrud memiliki warna hijau biru metalik yang lumayan cantik dan ukuran tubuhnya sekitar 22 mm. Serangga ini dapat dijumpai di daerah tropis Asia Selatan, Afrika, dan pulau-pulau di Pasifik lainnya. Ketika tawon betina siap berproduksi, ia akan mencari kecoa untuk menjadikan inang bagi telurnya. Tawon ini memiliki kemampuan luar biasa untuk menargetkan area tertentu di otak kecoa yang mengendalikan gerakan. Ia akan menyuntikkan racun yang mengubah perilaku kecoa tersebut menjadi fasib dan tidak berpedaya. Kemudian, tawon ini akan menggigit antena kecoa dan menariknya seperti tali pengikat menuju sarangnya. Di dalam sarang ini, tawon akan meletakkan telurnya di perut kecoa dan menutup sarang dengan batu atau tanah. Kecoa yang sudah terinfeksi tidak akan dapat melarikan diri lagi atau melawan meskipun masih hidup dan mampu bergerak. Setelah beberapa hari, telur-telur akan menetas dan larva tawon mulai memangsa kecoa dari dalam tubuhnya. Yang lebih sadis nih, geng, larva tersebut akan menghindari memakan organ vital kecoa agar ia tetap hidup selama mungkin.
Setelah beberapa minggu, larva akan berkembang menjadi kepompong dan akhirnya menjadi taun dewasa yang keluar dari tubuh kecoa. Selanjutnya kita beralih ke serangga pembunuh. Jika kamu melihat dengan sekilas, foto ini tampaknya menunjukkan kumpulan semut. Namun sebenarnya ini adalah bangkai semut yang dibawa oleh serangga pembunuh bernama Acanthaspis petak. Ini adalah spesies serangga predator yang biasa memburu serangga kecil lain seperti semut, lalat, belalang mungil, dan kumbang. Binatang ini dapat ditemukan di wilayah Afrika Timur dan Malaysia. Serangga ini berburu mangsanya dengan cara menyuntikkan air liur dan mengakibatkan kelumpuhan pada enzim yang melarutkan jaringan mangsanya. Sebelum menghisap cairan tubuhnya, menariknya setelah memangsa ia akan memperlihatkan bangkai yang telah dimangsanya sebagai pelindung. Serangga ini mampu membawa hingga 20 semut mati sekaligus, merangkulnya dengan zat lengket sehingga membentuk tumpukan berukuran lebih besar dari tubuhnya sendiri, geng. Selanjutnya yaitu ke kumbang Epomis. Dalam rantai makanan biasanya katak adalah pemangsa serangga. Namun hal ini berbeda dengan serangga yang satu ini, geng. Kumbang Epomis adalah pemangsa yang justru memburu katak. Meskipun ukurannya lebih kecil ketimbang katak, kumbang ini dapat mengalahkan mangsanya dengan cara yang cerdas. Kumbang Epomis akan memancing katak untuk menyerangnya dengan menggerak-gerakan yang menarik perhatian mereka. Ketika katak mendekat, kumbang ini akan menggigit bagian belakang leher atau kaki katak, sehingga menyebabkan kelumpuhan. Yang menjadikan kumbang ini tergolong sadis adalah metode makanannya nih, geng. Alih-alih membunuh mangsanya dengan racun, kumbang Epomis justru akan memakan mangsanya dengan cara perlahan-lahan, hingga sang mangsa kehabisan napas.